Kehebohan rumah tangga Dausmini dan Shelfie Hanawijaya mencuat saat Shelfie mulai mencurahkan bumbu permasalahannya ke muka publik. Sontak hal tersebut langsung menuai perhatian warganet. Ia tak dapat dipungkiri jika ungkapan perihal dirinya telah menggugat cerai Dausmini kini menyimpan banyak tanda tanya. Terlebih curhatan Shelfie dalam program Alvin in Love cukup dipenuhi oleh derai air mata. Kendati demikian, pakar mikroekspresi Kirdi Putra akhirnya mengungkap pesan yang tersirat dalam curhat Shelfie di program Alvin in Love. Lantas, apakah Shelfie benar-benar mengungkap fakta yang terjadi? Ataukah ada dusta yang tertutupi di balik air matanya itu? Betulnya Kak, yang namanya rumah tangga itu pasti ada kececokan, ada pertengkaran tuh pasti ada ya namanya rumah tangga. Ujian itu kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Namanya ujian itu berliku-liku lah gitu. Ya aku ngejalanin rumah tangga ini kan udah hampir 4 tahun. Betul. Dalam 4 tahun ini ujiannya macam-macam sih. Entah mertua atau orang tua saya, entah dari pihak Bang Daus, masih suami istri ya intinya. Itu sih. Nggak terlihat nggak terlihat ada inkonsistensi dari ekspresi yang ditampilkan oleh Shelfie sih, kalau saya lihat. Jadi buat saya bahwa dia mengajukan gugatan. Dia benar-benar melakukan apa yang dia sampaikan. Lebih tepat sedih sih ketika dia sampaikan. Bukan masalah tegasnya, masalah sedih ketika dia sampaikan, dan itu tidak ada ekspresi lain daripada itu yang ditampilkan. Misalnya contoh ketika dia ngomong sedih tapi kemudian dia ada tarikan senyum sedikit gitu misalnya. Ini nggak muncul. Harusnya nggak bisa berubah itu aja. Coba deh dia sayang sama orang tua aku, pasti aku bakalan mencabut gugatan itu. Tapi kemarin ketemu itu aja nggak ada omongan apa-apa ke aku. Dia malah sibuk anak dibawa, malah dia ngancem dia akan mengambil hak asuh ini, ya tetap nggak bisa kan. Sedih loh pastinya, apalagi anak kan Kak gitu. Aku lebih baik kehilangan suami daripada anak kan gitu. Bahwa masalah dengan orang tua iya, tetapi ada masalah lain sih di antara mereka yang nggak dibuka sama Shelfie. Kan Shelfie juga bilang waktu itu kan di dalam podcastnya itu bahwa ya selain itu ada masalah lain, tapi nggak dibuka sama dia. Nah, masalah lain itu yang sebetulnya cukup besar yang dibandingkan masalah orang tua tadi. Masalah orang tua iya, tapi masalah lain ini memperparah. Jadi gongnya dari masalah lainnya ini. Ya buat saya yang membuat dia kemudian nangis itu bukan masalah orang tuanya ya. Yang membuat dia nangis adalah bahwa kemudian ada masalah itu yang membuat hubungan dia dengan Daus jadi nggak bagus. Itunya yang membuat yang saya baca bahwa sedihnya bukan istilah gini, bukan sedih karena nggak berlaku baik pada bapaknya, tetapi dia sedih karena masalah Daus tidak baik dengan bapaknya yang membuat dia kemudian harus berjarak sama Daus. Nangis itu tidak ada hubungannya dengan apa sayang atau tidaknya seseorang. Ya, nangis itu adalah sebuah proses biologis di mana air mata keluar dari kelenjar air mata sekitar mata dan keluar menetes misalnya lewat pipi. Itu proses biologis. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kemudian itu menandakan bahwa itu rasa cinta terhadap anaknya? Bisa jadi, tapi belum pasti seperti itu. Kita belum mendengarkan dari sisi pandangnya Daus loh. Jadi kita nggak tahu, nggak bisa bilang apakah kemudian masalah yang terjadi itu ketika ditanya, Alvin bertanya, apakah dia pernah melakukan ini yang kemudian gua kan bapaknya, terserah dong mau ngapain kan istilahnya gitu kan. Kemudian anaknya dibawa nih, gitu. Terus kemudian ditutup tuh nggak di blok, kan ada gitu kan. Dan ditanya kan, apakah dia sering, ini pertama kali atau udah beberapa kali melakukan ini? Enggak sih, ya baru sekali ini. Kan dijawabnya itu. Jadi
ini artinya itu bukan masalah penyebab mau pisahnya. Dia masukin gugatan dulu baru kejadian. Meskipun telah mengungkap penyebab utama dirinya mantap menggugat cerai Dausmini, Kirdi Putra nyatanya menyebut jika apa yang diungkapkan oleh Selvi itu belum sepenuhnya dibongkar. Tidak hanya itu, dalam kesempatan yang sama, pakar mikroekspresi tersebut turut mengungkap arti air mata yang berlinang di mata Selvi. Lantas, benarkah masih banyak hal yang disembunyikan oleh Selvi? Dan apakah arti air mata Selvi yang sebenarnya? Gini ya, kalau bahasa bahwa masih ada yang disembunyikan itu artinya ada yang belum diceritakan, jawabannya iya. Tapi pertanyaan saya, siapa sih di atas muka bumi ini benar-benar tidak menyembunyikan sesuatu? Kan saya juga nyembunyiin berapa banyak utang yang saya punya. Ya, kemudian netizen gitu kan nyembunyiin misalnya ada masalah apa dengan pacarnya, nggak diceritain ke semua orang, kan sama sebetulnya. Jadi ini buat saya wajar sih. Kita nggak tahu, nggak bisa bilang apakah kemudian masalah yang terjadi itu adalah memang disebabkan oleh Daus 100% atau misalnya 50%, 75%, 25%, kita nggak tahu. Jadi, apakah rasa tangisannya itu menandakan rasa sayang? Bahwa itu adalah kesedihan, iya. Tetapi kita bisa bilang kesedihannya apakah kesedihan karena akan berpisah sama Dausnya, kesedihan karena kemudian ada sesuatu hal yang dia inginkan dari Daus gitu, misalnya kesepakatan apa sebenarnya nggak dia dapat, bisa macam-macam. Jadi kita bisa pastikan bahwa tangisan itu karena dia sayang banget. Terus ya wajarnya seorang ibu sayang sama anaknya, wajarnya. Tapi kan kita nggak tahu dalam rumah tangga apa yang pernah Daus lakukan terhadap dia, atau sebaliknya, atau Daus lakukan terhadap anaknya, atau dia terhadap anak, kita nggak tahu. Gitu kan, kita nggak tahu. Apakah kemudian Daus yang temperamen gitu? Kita juga nggak tahu. Maka kita perlu dapat dari dua sisi. Baru kita bisa katakan bahwa ini fair. Dalam kondisi ini sekarang kita cuma bisa melihat bahwa dia sedih beneran, ya sedih beneran. Tapi sedihnya kenapa? Kita gali lebih dalam. Enggak, dia cukup tegas kok ketika ngomong, nggak ada jeda. Jadi buat saya cukup bisa diandalkan kata-katanya. Masalah benar atau tidak, kita nggak tahu dari awalnya dulu. Tetapi saat ini dia meyakini bahwa bahwa dia menikahi Daus karena cinta dan sebagainya, itu dia yakin dengan kata-kata itu, artinya dia pede, artinya adalah apa yang dia sampaikan memang dari hatinya dia. Namun, ada namunnya, apakah kemudian ketenarannya Daus, bahwa dia punya punya kelebihan lah dari soal secara finansial atau harta, itu nggak menjadi pertimbangan? Tidak, itu sudah pasti menjadi pertimbangan. Ya, tapi ujung-ujungnya bahwa yang paling penting buat dia adalah bahwa bisa jadi perasaan dia dan perasaan Daus nyambung, gitu aja. Jadi bukan berarti apakah kalau misalnya Daus nggak terkenal, nggak punya harta segala macam, apakah dia akan melakukan hal yang sama? Belum tentu. Jawaban saya seperti itu, belum tentu. Tapi terlalu dangkal, terlalu kejam buat kita mengatakan bahwa dia menikahi hanya karena harta, hanya karena enggak gitu juga. Kita nggak boleh ngelihat kayak gitu.